Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini izinkan saya untuk memberikan presentasi terkait hasil tugas saya mengenai simulasi rangkaian ADC dan DAC. Jadi sebelum kita melakukan ADC ya, rangkaian ini memerlukan beberapa komponen. Yang pertama adanya papan sirkuit ADC, karena kita akan pakai yang analog ke digital ya. Kemudian ada ground, kita akan butuhkan 3 ground. Lalu DC power yang 10 volt kita butuhkan 2. Potentiometer yang potentiometer rate yang 1K, kita butuhnya 1 buah. Voltmeter 10 mega ohm. Kemudian lampu ya, sebagai identifikasi biner saat analog input diproses itu kita butuhkan yang lampu 2,5 volt, bisa berwarna biru atau berwarna merah. Nah itu yang 2,5 volt kita butuhkan 8 buah. Lalu ada digital display-nya DCD, itu kita butuhkan sebanyak 2 buah. Jadi ADC ini adalah singkatan dari analog to digital converter, yang merupakan rangkaian elektronika yang berfungsi untuk mengubah sinyal-sinyal analog menjadi sinyal digital. Rangkaian ini sangat dibutuhkan ketika akan mengolah sinyal-sinyal analog seperti suara, suhu, dan cahaya. Baik, kita langsung saja lakukan simulasi rangkaian ADC-nya. Kita buat dulu ya, seperti ini ya, yang pakai lampu. Oke, kita cari IC-nya. ADC. Lalu kita sambungkan juga untuk bola merah. Oke. Nah, ini ke sini. Sebentar. Ini akan kita pasang di sini. Oke, lalu kita sambungkan lampu pertama dengan DC7, lampu kedua DC6, dan seterusnya.
Nah, sudah jadi. Sekarang kita tinggal mencoba kita play kan ya. Nah, ini yes kan aja. Oke, karena kita baru pertama kali ngeran, jadi dia bakal verifikasi skenario error, ada nggak di sirkuit yang kita buat tadi itu terdapat error, dan dia bakal scanning itu. Oke, save aja reportnya ya. Oke, kita coba untuk play kan. Nah, di sini kita ubah nilainya ya. Maka nanti lampu ini yang mewakili bit biner ada 8 bit ya. Nah, di sini voltmeternya menunjukkan min 10, di displaynya juga nampil 00. Nah, akan kita masukkan sekitar 40%, maka akan muncul bit 011001110. Oke, jadi cara kerjanya itu adalah ketika dimasukkan sinyal analog ya, kemudian nanti di IC diproses dan sinyal tadi dimasukkan ke dalam potentiometer. Kemudian nanti voltmeter akan memberikan besaran voltnya sekitar min 2 volt ya ini. Nah, nanti tegangan tadi bakal dibaca oleh voltmeter, kemudian nanti IC juga akan memprosesnya menjadi bit-bit yang diwakili oleh lampu-lampu ini. Jadi voltmeter min 2 volt ini ketika disambung dengan IC, kemudian IC menghidupkan ada 4 lampu dengan tata letak seperti ini, maka nanti akan keluaran biner seperti ini ya, 01100110, dan di sini code hexnya 66 ya, 70 ya, dan ini 31 sesuai dengan perhitungan kode biner. Kemudian nanti diaplikasikan ke display desimal. Jadi seperti itu cara kerja dari ADC. Nanti juga akan saya jelaskan di presentasinya. Nah, berikut tampilan dari hasil rangkaian ADC yang telah kita lakukan tadi. Untuk setiap rangkaian diwajibkan memiliki ground ya. Dan memiliki ground, dan jumlah ground itu tergantung dari kebutuhan rangkaian tersebut. Di sini ada 3 ya. Setelah kita lakukan simulasi tadi bahwa prinsip kerja ADC itu mengkonversi sinyal analog ke dalam bentuk besaran yang merupakan rasio perbandingan sinyal input dan tegangan resensi. Sebagai contoh, bila tegangan resensinya 5 volt, tegangan inputnya 3 volt. Nah, rasio input terhadap resensi adalah 60%. Jadi, jika menggunakan ADC 8 bit seperti tadi, dengan skala maksimum 255 akan didapatkan sinyal digital sebesar 60% dikali 255, yaitu 153 dalam bentuk desimal, atau dalam bentuk binernya itu 100110001. Nah, ini rumusnya. Selanjutnya adalah rangkaian DAC. DAC ini merupakan digital to analog converter, yaitu rangkaian atau perangkat yang digunakan untuk mengubah kebalikannya dari yang tadinya analog ke digital. Nah, sekarang dari digital ke analog.
yang berbentuk biner 0 dan 1 yang menjadi sinyal analog yang kontinu, yang berkelanjutan, itu berupa arus atau tegangan. Sinyal digital adalah sinyal biner yang berbentuk bit dan merupakan kombinasi dari 0 dan 1 atau level tegangan tinggi diwakili dengan 1 dan tegangan rendah diwakili dengan 0. Dengan kata lain, konverter digital ke analog atau DAC ini mengubah bit menjadi sinyal analog dalam bentuk tegangan maupun arus listrik. Baik, mari kita lakukan simulasi rangkaian DAC. Ini kita coba letakkan multimeter ya untuk menghitungnya. Oke, sudah jadi. Kita coba dulu voltnya. Nah, ini ada 15 volt. Jadi prosesnya itu nanti clock ini output keluaran juga ke K12. Nanti resistor ini, jadi IC nanti akan menghitung resistor yang ada, dan identiknya ADC ini adalah angka dari resistor ini nggak begitu banyak ya, nggak begitu beragam, jadi menandakannya ada 2 jenis aja gitu sih, jadi tidak perlu banyak-banyak biasanya ya, seperti ini. Nah, kemudian nanti resistor yang sudah dihitung ini penstabilizer sih, amplifier gitu. Jadi nanti amplifier ini juga bakal menampilkan angka sebesar 15 volt ya contohnya. Nah, jadi volt yang dihasilkan dari resistometer ini dihitung dan menghasilkan 15 volt. Jadi berikut tampilan dari rangkaian DAC R2R ladder yang kita lakukan tadi. Jadi S1K ini ini berupa switch ya, S1 itu switch. Jadi ketika switch ini hidup, maka nanti arus dari resistor R9 akan bertemu dengan VCC yang 5 volt. Nah, jadi resistor ini mewakili biner. Di sini ada 4 ya, switch ini ya, resistor yang di atas ini ya. Jadi ketika switch ini dihidupkan, maka nanti akan mewakili angka 1 biner. Lalu ketika tidak dihidupkan atau tidak diaktifkan, maka akan mewakili angka 0 biner. Seperti itu. Jadi di sini ada 4 bit ya. Ini yang dipasang ke switch langsung. Oke ya. Nah, bedanya DAC itu kan ada 2 tuh, ada 2 tipe, R2R ladder dengan binary weight. Jadi bedanya itu pada nilai resistornya. Nah, kalau R2R ladder ini itu nilai dari resistornya itu satu macam aja. Jadi tidak banyak nilai yang diterapkan dalam resistor. Nah, ini yang tergabung atau yang terpasang langsung dengan switch itu 2 kilo ohm. Kemudian yang di bawahnya 1 kilo ohm. Seperti itu. Jadi ada
dua tipe angka ya dari resistor yang digunakan. Nah, kita lihat yang binary weight. Nah, binary weight ini nilai resistornya lebih bervariasi lagi. Seperti itu. Jadi sama-sama tersambung langsung dengan switch ya. Jadi ada 4 bit juga. Jadi switch ini yang mewakili dari sinyal digital untuk dikonversikan ke analog yang nanti bakal ditampilkan di multimeter. Nah, dapat kita lihat di sini hasil dari simulasi bahwa binary yang diberikan di switch 3 menghasilkan volt sebesar 3,367 volt. Nah, ini perpaduan antara DAC-R2R dan menggunakan OPM. Nah, ini yang dimaksud OPM ini. Ini yang menstabilkan, amplifier ini yang menstabilkan. Nah, dan di sini ada sirkuit IC. Kita menggunakan IC 7493N. Dan ini hasil dari multimeternya. Min 2,197 mV. Jadi binary weight DAC ini pembobotan secara biner. Artinya bahwa binary weight DAC disusun dari beberapa resistor dan OPM, di mana OPM difungsikan sebagai non-inverting amplifier, dan perbandingan nilai resistor feedback dengan resistor input membentuk pola bobot seperti pada sistem bilangan biner. Nah, yang mana yang dimaksud seperti ini? Dan ini amplifiernya ya. Dan dari penelitian yang ada, maka diciptakanlah tabel konversi biner ke analog. Nah, kalau misalnya D0 kalau di sini di penelitian ini dicontohkan menggunakan IC ya. Jika D0-nya 0, D1, D2 dan 3 0 juga, maka volt Vout ya atau volt out keluarannya itu 0. Nah, apabila D1-nya itu 1, maka yang dihasilkan voltnya itu adalah min 1. Dan ini antara volt keluaran yang satu dengan yang lainnya, ini perbandingannya berbeda 1 volt aja. Dan menurut pengkonversian bahwa nilai 1 itu termasuk volt yang besar gitu ya. Jadi nanti bisa ada kerenggangan sinyal gitu. Jadi kurang rapat sinyalnya sehingga yang dihasilkan nanti kurang maksimal. Berbeda dengan konversi biner ke analog dengan menggunakan R2R ladder, di mana Vout volt yang dihasilkan itu hanya sedikit. Jadi contohnya ini, jika D0-nya 1, maka Vout-nya dihasilkan min 0,625. Dan tidak jauh berbeda dengan jika D1-nya yang aktif, yang hidup, maka min 1,250. Jadi hanya beberapa angka min saja gitu. Sehingga sinyal dari hasil konversi digital ke analog dengan menggunakan R2R ladder ini lebih rapat dan lebih maksimal.
Nah, prinsip kerja dari DAC seperti yang kita saksikan tadi bahwa mengkonversi sinyal digital menjadi sinyal analog, di mana sinyal masukan berbentuk bilangan biner atau bit-bit kecil ya. Kemudian diolah oleh rangkaian atau IC integrated circuit sehingga keluarannya hanya 1 bit. Dan keluarannya juga bisa berupa volt atau tegangan seperti dalam tabel konversi tadi. Nah, blok diagram DAC bisa diwakilkan pada gambar di bawah ini. Jadi banyak bit binary yang diinput kemudian diproses oleh DAC dengan menggunakan VDD juga dan ground. Lalu nanti di sini diciptakan atau dihasilkan analog signal berupa volt atau tegangan. Nah, rangkaian digital to analog converter ini dapat dibangun dengan menggunakan OPM yang diberi masukan dengan mengatur switch-switch yang mewakili besaran digital. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi. Nah, switch-switch seperti ini yang mewakili binary-nya, mewakili bit-bitnya. Lalu nilai logic 1 jika switch dihubungkan dengan supply 5 volt yang VCC tadi, dan 0 bila dihubungkan ke ground langsung atau tidak dihubungkan ke switch. Sedangkan metode konversi sinyal digital menjadi analog dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu DAC jenis bobot biner dan DAC jenis R2R ladder atau R2R tangga. Kesimpulannya, ADC adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. ADC bekerja dengan mengukur amplitudo sinyal analog pada waktu tertentu dan menghasilkan representasi digital yang sesuai. Kemudian ADC dapat memiliki berbagai jenis arsitektur seperti ADC Successive Approximation, ADC Flash, ADC Sigma Delta, dan lain-lain, yang memiliki trade-off yang berbeda dalam hal resolusi, kecepatan, dan akurasi. Nah, DAC adalah perangkat elektronik juga yang digunakan untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog. DAC digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk audio, pemrosesan sinyal, pengontrol motor, dan lain-lain, di mana sinyal analog diperlukan untuk menggerakkan komponen fisik. Dan yang terakhir, resolusi DAC mengacu pada jumlah level tegangan yang dapat dihasilkan oleh DAC. Semakin tinggi resolusinya, semakin halus dan akurat sinyal analog yang dihasilkan. Jadi DAC maupun ADC ini merupakan jenis konverter yang memiliki karakteristik yang berbeda dan harus dipilih dengan hati-hati sesuai dengan kebutuhan aplikasi yang spesifik. Oke, terima kasih telah berkenan untuk melihat presentasi saya hari ini. Terima kasih telah berkenan untuk mendengarkan dan melihat hasil dari simulasi yang saya lakukan. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyebutan istilah maupun dalam perbuatan saya saat dilakukannya presentasi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.